setelah 2 minggu kita libur, kalian udah kangen belum sama kita nih? Pasti lah, kita tuh ngangenin. Iya lah ya, pasti rindu-rindu ya. Iya. Penasaran sih kita mana aja. Kita lagi bersemedi sebentar lah, Iya. minggu gitu ya. Minggu. But now we are back. Nah, sekarang kita mau bahas apa? Kita sekarang nih mau bahas yang lagi rame kemarin, Richeese. Ya, oke. Untuk awalnya kita juga turut berduka untuk Richeese dan keluarga atas meninggalnya ayahanda ya. Iya, betul sekali. Semoga amal diterima, dilapangkan jalannya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas Richeese nih, kisahnya Richeese dari percintaan. Pokoknya tahun ini mungkin dia ngerasain banyak beragam ya, maksudnya dari kisah cintanya, kisah sedihnya, terus kontroversinya juga. Ada lagi Richeese ini. Mari kita bahas. Jadi Richeese ini sedang berduka, seperti yang tadi kita udah bahas, kalau sang ayahanda telah berpulang ke Yang Maha Kuasa nih. Almarhum Suryanto meninggal dunia Jumat minggu lalu. Iya. Jadi tuh katanya meninggalnya dari sakit jantung sih. Oh iya. Nah, yang paling membuat mungkin yang membuat Richeese sangat terpukul ya, karena saat terakhirnya Richeese tidak ada di samping sang ayah. Kebetulan dia justru ada di luar kota di Flores. Jadi dia tuh sempat nggak bisa dihubungin karena sinyalnya susah kan di sana gitu kan. Emang vibe-nya udah liburan banget, jadi sinyalnya susah. Ternyata malah ada kabar penting, dia sulit untuk dihubungin tuh waktu itu. Mungkin karena emang lokasi ya, lokasinya. Nah, jadi setelah sang ayah dimakami, baru Richeese bisa dihubungi. Iya, terus begitu dia udah bisa dihubungin, nangis-nangis, pulanglah ke Jakarta gitu. Masih shock banget sih gitu, apalagi jauh kan, kecuali kayak cuman masih di sekitaran Jakarta gitu, ini sebenarnya di Flores gitu, ya. Nah, sehari setelah meninggalnya ayahnya, terus Richeese akhirnya baru bisa mengunjungi. Dia datanglah nih sama ibunya, sama kakaknya ke makam ayahnya yang di pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur tuh. Pesantren Darul Quran namanya. Ya gitu. Nah, ternyata tuh banyak jadi pembahasan juga gitu di media ya, maksudnya karena saat itu saat dia ngelayat ya mungkin. Iya, saat dia ngelayat ke makam ayahnya, Richeese ngebuat konten di YouTube-nya gitu. Ya, dan akhirnya ditonton banyak orang gitu. Ya nggak ngerti juga sih, cuman banyak yang nggak setuju, terus banyak yang komentari kok sempet-sempetnya gitu untuk ngebuat konten YouTube di situ. Iya, jadi banyak netizen yang menganggap kalau kok ini sebagai bentuk, kok ini semacam eksploitasi ya gitu loh, lagi berduka tapi dijadikan konten YouTube, ditonton jutaan orang dan ujung-ujungnya mendulang uang juga nih dari AdSense ya. Tapi memang benar kayak titik-titik AdSense tuh banyak gitu di YouTube itu gitu. Jadi banyak yang merasa sebel kali ya gitu. Jadi muncullah kontroversi gitu. Jadi kayak ya bingung juga sih ya, mungkin ya kita juga nggak ngerti juga itu permintaan dari Richeese-nya atau enggak, mungkin Richeese nggak sempet komunikasi sama tim YouTube-nya. Pokoknya dari awal mungkin kayak apapun gue lo ikutin gue, sampailah ke berita duka ini mungkin dari Richeese nggak komunikasi, jadi cuman dari Richeese kemana diikutin aja semuanya gitu. Mungkin ya gitu. Ini jatuhnya sama lagi nih kayak Atta Halilintar sama Aurel yang kemarin kondisi berduka, kegugurannya dijadiin konten juga, live streaming dan sebagainya. Banyak juga menuai pro dan kontra nih. Akhirnya mereka dibilang kok kisah sedih malah dieksploitasi, dijadikan uang gitu loh, dan menjadi kayak no privacy, tidak menghargai Aurelnya gitu. Ya gimana ya Wak? Ya gimana ya? Ya kita nggak ngerti ya ada di posisi mereka ya, cuman kayaknya gimana ya, kayaknya nggak pantas sih bagi gue berita duka ataupun apalah itu gitu. Berarti kan lo fokus gitu, ngerti nggak sih? Iya sih, tapi kalau mau melihat dari sisi positifnya, bisa aja dia membuat konten itu ya karena emang namanya vlognya dia itu kan tentang kesehariannya
dia kan. Jadi ingin merekam salah satu momen hidupnya dia juga nih, meninggal ayahnya gitu kan. Pengen maksudnya diabadikan di YouTube channelnya dia. Bisa. Itu sisi positifnya ya. Daripada kayak bertanya-tanya gitu tentang perasaan religius atau enggak saat pemakamannya seperti apa gitu, mending yaudah ke YouTube-nya lihat itu mungkin ya bisa jadi positifnya. Nah saat religius datang ke makam ayahnya ada pemandangan yang mencolok nih gitu. Colok. Jadi fokusnya beda nih. Apa tuh kalau orang bilangnya salah fokus? Salah fokus. Oke. Gitu, karena di situ ada Arsyad Ahmad, tapi tidak dengan harimaunya ya. Oh, dia gitu. sendiri. Ya, gue juga takut sih kalau Iya sih, di bener. makam bawa. Nah ada dia di situ. Tapi kan juga yang kejadiannya si Ria Ricis itu datang. Kejadiannya si Ria Ricis itu pergi liburan ke Flores kan juga sama si Doi kan? Iya sama si Doi. Doi. Gitu. Nah dan si Arsyad ini tuh Arsyad ya? Arsyad Ahmad. Arsyad ya? Arsyad ini tuh banyak netizen yang bilang kalau dia tuh sebagai malaikat atau enggak sosok yang menenangkan Ricis dalam situasi duka itu. Ya gimana ya Wak, maksudnya perempuan gitu kan lo lagi berduka, lo lagi sedih, galau, tiba-tiba ada sosok laki-laki di sebelah kan agak lebih tenang ya Wak. Ya nggak sih, jadi ya mungkin Arsyad ini yang paling ganteng kan, manis, mungkin jadi dibilangnya malaikat yang menenangkan. Mungkin fansnya juga kayak udah ada Arsyad tenang deh, Ricis aman gitu. Karena kan dia sebelumnya juga ke Flores itu kan kayak lagi pengen menenangkan diri dan si Arsyad ini hadirlah di sampingnya si Ria Ricis. Terus berarti ada dua momen yang Arsyad ini hadir di kehidupan Ricis yang menenangkan dia untuk dua momen berat dalam hidupnya gitu ya. Jadi buat yang belum tahu, Arsyad Ahmad ini tuh sepupunya Raffi Ahmad. Waktu itu udah pernah juga ya datang di Nebeng, bukan di Nebeng Boy apa sih? Datang di Boy William ketok pintu dan beberapa YouTube lah. Dia udah mulai dikenal mukanya karena sering diajak collab YouTube konten. Apalagi terkenal dengan peliharaannya itu. Mau dong jadi harimau. Mau dong, hari-hari mau. Ya gitu pokoknya terima kasih. Wah berarti ya semoga ya maksudnya keberadaan Arsyad itu bisa sedikit menenangkan Ricis ya gitu kan. Apalagi dia tidak bisa melihat ayahnya di waktu-waktu terakhirnya, terus jauh pula. Pasti kan sangat terpukul banget gitu. Ya semoga. Anyway dia ini loh, sebenarnya dia tuh memang dekatnya nih katanya itu hanya sebagai rekan kerja nih. Tapi si Arsyad Ahmad ini dekat juga sama papanya Ricis. Jadi semasa hidupnya udah pernah berkenalan gitu. Jadi apakah dia berteman atau rekan kerja? masa sih? Atau lebih Masa sih? gimana ya? Pokoknya intinya tuh papahnya Ricis tuh udah sempat bilang kalau si Arsyad Ahmad ini adalah sosok yang ramah, baik, lucu, dan enak diajak ngobrol gitu. Wow, sudah memberikan kesan. Wow, almarhum sudah setuju sudah nyaman sepertinya dengan Arsyad, ya kan? Buat apa nih? Tanya-tanya lagi. Tinggal digaskan. Gaspol. Kalau dilihat-lihat, kayaknya kedekatannya si Arsyad Ahmad ini dengan Ria Ricis itu kayak mirip-mirip ya sama kondisinya waktu Ria Ricis deket sama Haris Friza. Iya. Iya nggak sih? Iya mirip. Karena tiba-tiba aja nggak sih mereka deket jalan bareng gitu, nggak ada apa ya? Ada orang yang mungkin karena rekan kerja dari sinetron, syuting atau apa, tapi enggak ya, ini kayak nggak ada nih, tiba-tiba emang dekat aja ya. Iya, jadi dekatnya nggak jelas. Kalau sama Haris Friza itu kan dekatnya nggak jelas, kapan, gimana, resmi atau enggak. Terus tiba-tiba ngejauh, putus atau gimana juga nggak jelas gitu. Iya. Tapi kalau dibilang Haris Friza dengan Ria Ricis pernah begitu dekat, pernah. Karena Haris Friza itu sempat dikasih surprise kan sama Ria Ricis waktu ulang tahun. Dan netizen juga sempat ngejodoh-jodohin mereka dan merasa kalau mereka berdua itu cocok kan. Begitu juga ke Arsyad ini, sama seperti Haris itu ya. Gitu. Apalagi Haris pun datang ke pemakaman itu, cuman nggak bertemu karena Haris datang pasti hari H itu. Gitu. Sedangkan Ria Ricis kan hari berikutnya, jadi nggak ketemu. Dan mungkin dia udah ngucapin turut berduka juga ke Ria Ricis, pasti lah ya. Secara personal lah ya pastinya.
Jadi bener nggak sih Alsat ini dekat sama Haris? Loh, bukan. Kok bener gak sih nih Alsat ini dekat sama Ricis? Kalau ternyata benar dekat, berarti gimana hubungan si Haris dengan Ricis? Jadinya Berarti menggantikan Haris Alsat ini. jadi ada sosok baru ya. Tapi sosok baru sebagai teman, pacar masih belum tahu nih. Karena kita juga nggak tahu hubungan Haris sama Ricis sebelumnya seperti apa. Itu hanya kedekatannya aja. Atau mungkin kayak Rizky bilang dekat-dekat tahu mau nikah. Bisa jadi sih nikah. Kayaknya sih begitu, mau nikah. Ya udah, apapun keputusannya dan bagaimanapun nantinya, kita doakan kalau semoga berjodoh dan memang kalau Allah menghendaki dijodohkan, semoga dimudahkan, didekatkan, ya kan, dilancarkan apapun rencananya untuk hubungan si Alsat Ahmad dan Ricis. Iya, apalagi Alsat juga punya YouTube kan, Ricis juga punya YouTube, jadi kan bisa segala sesuatu jadi konten. Ya kan maksudnya bisa dong, jadi kompak berbagi, ngomongin konten. Nah ini kan punya konten, jadi konten gitu. Konten kuadrat dong. Iya gitu, ya apa-apa. Jadi biar gimana, siapapun nanti pilihannya Ricis, dia setidaknya harus bisa mengingat wasiat sang ayah nih. Iya. Almarhum ayahnya tuh bilang kalau Ricis harus menikah dengan sesosok lelaki yang Bisa membimbing. Pasti ya, semua orang pasti berharap seperti itu ya. yang bisa membimbing putrinya, mau itu Haris kek, mau itu Alsat kek, atau mau nanti ada lagi kek gitu. Yang penting Ricis sudah memilih dengan baik sosok pria yang bisa membimbing dia sebagai seorang suami, imam, kalau rumah tangga gitu. Ya semoga lah ya gitu. Biar almarhum juga sebagai sosok laki-laki, sosok ayah gitu ya, pasti kan dia pengen anak perempuan gitu. Jadi semua biar mungkin almarhum bisa tenang di sana, melihat putrinya dengan pria yang tepat. Oke, kalau begitu Bib Lovers, Sekian dari kita nih ngobrolannya. Gitu, karena ini emang berita yang mungkin bisa dibilang berita happy juga, berita juga duka juga. Jadi kita ya gitu. ya gitu deh, intinya Ricis tuh banyak cerita dan berita ya. Ditunggu cerita-cerita berikutnya. Iya. Kita akan ketemu lagi di podcast aja minggu depan. Kapan jadwal tayangnya? Masih ingat nggak? Ayo, minggu nggak tayang. Ya, Sabtu. Jam berapa? 10. Betul. Sabtu jam 10 pagi ketemu lagi dengan kita berdua di podcast aja. Bibdu.com. Bibdu.com. Oke, cus.